sore, saya Risa dari kelompok 12. Kali ini ingin menyampaikan PowerPoint mengenai teknik pembuatan sediaan imunohistokimia. Pembahasan dari PowerPoint ini mencakup pengertian, prinsip, tujuan, jenis bahan yang digunakan, prosedur, dan pengambilan hasil. Tulang adalah alat gerak yang bersifat pasif, bisa dikatakan seperti itu karena hanya bisa melakukan gerakan jika digerakkan oleh otot. Proses pembuatan preparat histologi untuk mendapatkan gambaran struktur tulang dapat menggunakan beberapa teknik. Salah satunya adalah menggunakan teknik dekalsifikasi tulang. Teknik untuk menghilangkan dekalsifikasi adalah sebuah teknik untuk menghilangkan mineral dari tulang atau jaringan yang mengandung garam kalsium lain, sehingga seorang teknisi laboratorium patologi mampu membuat sediaan yang baik tanpa adanya kerusakan akibat jaringan yang keras. Proses penghilangan garam kalsium dari jaringan dengan menggunakan bahan kimia sehingga tulang menjadi lunak dan dapat dilakukan pembuatan preparat histologis untuk kepentingan pematangan mikroskopik tulang. Prinsip dekalsifikasi didasarkan pada penghilangan katiun kalsium melalui mekanisme anion. Anion berasal dari larutan dekalsifikasi yang biasanya berupa larutan asam. Untuk menghilangkan garam kalsium dari jaringan, tereliminasi dan mempersiapkannya untuk bagian lebih lanjut dari spesimen histologis agar jaringan menjadi lunak sehingga mikrotom dapat memotong tulang atau jaringan yang mengandung kalsium dengan mudah untuk dijadikan sediaan jaringan. Ini adalah jenis-jenis bahan dekalsifikasi. Yang pertama berdasarkan asam mineral kuat. Ada asam nitrit, ada Evan and Craigian, ada Christensen, ada Gooding and Stewart. Kemudian berdasarkan asam organik ada asam format juga, ada Evan and Craigian, ada Christensen, Gooding and Stewart. Berdasarkan larutan keriting ada netral EDTA. Berikut adalah gambar asid mineral, asid organik, EDTA, dan elektroforesis. Ciri reagen dekalsifikasi yang baik adalah membuang kalsium seluruhnya dalam waktu singkat, tidak merusak komponen jaringan, tidak mengganggu proses pewarnaan. Prosedur yang digunakan adalah yang pertama metode potong makros, kemudian fiksasi, kemudian dekalsifikasi. Yang kedua adalah dengan metode fiksasi, potong makros, dekalsifikasi. Pemilihan jaringan yaitu dengan memilih jaringan tulang dengan tebal tidak lebih dari 4-5 mm untuk menentukan keberhasilan fiksasi. Kemudian difiksasi untuk melindungi elemen seluler dan fibrosa tulang dari kerusakan yang disebabkan oleh asam yang digunakan sebagai agen dekalsifikasi. Kemudian dekalsifikasi untuk menghilangkan mineral-mineral pada tulang yang menggunakan dekalsifier yang sesuai. Kemudian netralisasi asam untuk menghilangkan asam dari jaringan secara kimiawi. Selanjutnya pemrosesan jaringan dan pewarnaan. Pemotongan blok parafin berisi tulang menggunakan mikrotom dengan teknik Landrum. Kemudian pewarnaan menggunakan salah satunya adalah H dan E. Tahap proses dekalsifikasi itu pertama fiksasi dengan 10% buffer netral formalin, cuci dengan air mengalir 30-1 jam, lakukan ke dalam dekalsifier dengan volume 20 kali volume jaringannya, kemudian melakukan pemeriksaan kelembutan spesimen setiap 1-2 jam. Kalau spesimen sudah lembut bisa dibilas dengan air dan kemudian lakukan processing jaringan rutin. Jika jaringannya besar, harus direndam semalaman. Kemudian lakukan uji kelembutan. Proses ini diulang sehingga proses dekalsifikasi telah selesai. Larutan diganti dengan yang baru setiap hari. Setelah dekalsifikasi selesai, lakukan netralisasi asam dengan mencuci menggunakan air atau direndam dalam larutan amonia setelah 30 menit. Cuci jaringan dengan air mengalir maksimal 24 jam. Lakukan proses pematangan jaringan. Prosedur dekalsifikasi metode asam. Jaringan difiksasi dengan NBF 10%, cuci dengan air mengalir 30 menit sampai 1 jam, masukkan ke dalam dekalsifier dengan HCl atau asam formik 20 kali volume jaringan dengan metode asam.
Kemudian larutan diganti yang baru setiap hari. Kalau HCl diganti setelah 36-70 jam, asam borat 1-10 hari. Naturalisasi asam direndam dengan larutan amonium selama 30 menit, kemudian cuci dengan air mengalir maksimal 24 jam. Kemudian pematangan jaringan. Elektrolisis. Metode ini menggunakan elektrolisis untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk diklasifikasi di bagian tulang. Spesimen tulang digantung di anoda kawat platina dalam proses toples, dan garam kalsium tidak dapat larut diubah menjadi garam yang dapat terionisasi dengan aksi asam dalam larutan. Reaksi diatur antara 30 derajat sampai 45 derajat Celcius. Kalau temperaturnya melebihi di atas 45 derajat Celcius bisa menyebabkan spesimennya hancur. Larutan harus diganti setelah 8 jam penggunaan untuk memastikan kecepatan maksimum dekalsifikasi. Pencucian spesimen dalam waktu lama setelah elektrolisis tidak diperlukan. Jaringan dibilas dengan baik dalam air alkali dan bagian tersebut direndam dalam litium karbonat sebelum pewarnaan. Dekalsifikasi gelombang mikro adalah teknik baru dibandingkan dengan metode manual. Pilihan agen dan metode dekalsifikasi sebagian besar ditentukan oleh urgensi prosedur. Prinsip bentuk radiasi non-ionisasi ini menghasilkan medan elektromagnetik bolak-balik yang menghasilkan rotasi molekul bipolar sehingga air dan rantai samping kutub protein melalui 180 derajat Celcius dengan kecepatan 2,4 miliar siklus per detik. Cara kerjanya, oven microwave rumah tangga dengan plat putar tetap, keluaran daya maksimalnya 700 watt dengan tegangan maksimum 230 volt 50 Hz yang digunakan 100 mili aquades dan diiradiasi untuk menjaga suhu sekitar 41-43 derajat Celcius. Gelas-gelas ditempatkan pada titik yang berbeda dalam oven saat penyinaran untuk menentukan posisi terbaik dari spesimen selama dekalsifikasi gelombang mikro. Karena oven microwave yang digunakan memiliki waktu yang konstan tetapi suhunya tidak konstan, maka semua spesimen dimasukkan ke dalam fixatif formalin buffer netral 10% dan kemudian dicuci dalam air selama sekitar 30 menit sebelum dekalsifikasi. Setiap sampel disuspensikan dalam gelas kimia dengan bantuan benang di sekitar 100 mili agen dekalsifikasi untuk dekalsifikasi. Waktu yang tepat pada awal dekalsifikasi harus diperhatikan. Larutan dekalsifikasi berubah dan pH serta suhu larutan harus dicatat setiap hari. Teknik pengetesan dekalsifikasi menggunakan X-ray, tes dengan cara fisik, tes dengan cara kimia. Metode X-ray. Metode ini merupakan metode terbaik dalam melihat kualitas dekalsifikasi, terutama ketika spesimen berukuran besar. Pemeriksaan menggunakan X-ray ini akan menunjukkan kerapatan dari sisa kalsium. Metode ini merupakan metode yang tepat jika ditunjukkan untuk mengikuti prosedur dekalsifikasi untuk spesimen yang besar. Ini adalah contoh gambarnya ya, hasil menggunakan metode X-ray. Dari gambar ini menunjukkan proses dekalsifikasi menggunakan asam format. Gambar awal menunjukkan kadar garam yang tinggi. Kemudian makin lama proses dekalsifikasi akan semakin rendah intensitasnya. Kedua, tes fisik dilakukan dengan melekukan jaringan atau menusukkan jaringan dengan jarum, pisau cukur atau skalpel ke jaringan. Kemudian yang ketiga adalah dengan tes kimia, yaitu 5% amonium hidroksida dan 5% amonium oksalat 1:1. Cara kerja tes kimia. Pipet larutan dekalsifier sebanyak 5 ml dari jaringan bawah jaringan masukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 10 ml larutan amonium hidroksid, amonium oksalat, aduk dan diamkan overnight. Dekalsifikasi dinyatakan tuntas apabila 2 hari berturut-turut tidak terbentuk endapan. Apabila proses dekalsifikasi belum tuntas, maka akan dilanjutkan selama 2-3 hari. Proses dekalsifikasi dapat dipercepat dengan membuat ukuran tulang yang kecil, membuka tulang, membuat kulit dan jaringan lunak di sekitar tulang. Hal-hal yang mempengaruhi dekalsifikasi ada kelembapan tulang, kerapatan tulang, suhu, agitasi, tekanan vakum, dan volume larutan. Ini adalah gambar hasil dekalsifikasi.
Gambar ini merupakan potong melintang dari tulang panjang yang dideklasifikasi setelah optimal menggunakan asam format. Ada banyak osteon dengan garis semen perifer ditampilkan. Terdapat nukleus osteosit. Dan yang ini adalah gambar bagian deklasifikasi tulang nukleus merah muda dan tulang rawan hialin biru dari epifisis tulang panjang H dan E. Trabekula tulang yang halus terawetkan dengan baik seperti halnya struktur halus dari susun tulang dan adiposit yang terkait. Keseimbangan basofilik asidofilik dari noda dipertahankan dengan baik yang menunjukkan bahwa deklasifikasi asam format optimal. Ini adalah bagian tulang cancellus deklasifikasi. Spesimen ini deklasifikasi dengan deklasifikasi asam klorida untuk waktu yang berlebihan tanpa menggunakan uji titik akhir yang sesuai. Pewarnaannya sangat buruk, yang menunjukkan tidak adanya pewarnaan inti bersama dengan eosin yang kuat, berdiferensiasi buruk. Dan ini yang terakhir adalah gambar pustaka. Adalah daftar pustaka yang digunakan untuk pada makalah ini, PowerPoint ini. Terima kasih.